Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di channel Weinstein. Mari kita bersama-sama untuk belajar IPA. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya, bagian 2. Ayo kita simak materinya dengan penuh semangat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.3. Memahami konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini melalui menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan campuran dengan benar. Beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Bagaimana membuat minuman sirup? Cara membuatnya dengan mencampurkan air dan sirup. Dalam larutan sirup, apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Mana air dan mana sirupnya? Tentu saja tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan sirup tersebut. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya kloroform dan alkohol. Kloroform digunakan sebagai pelarut di laboratorium, sedangkan alkohol digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan parfum dan kosmetik. Pada suatu larutan terdapat pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut dilarutkan dalam pelarut. Pada campuran homogen, partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil, dengan diameter kurang dari 1 nanometer, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan. Contoh campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Kita akan membahas tentang asam. Tentu kamu telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat memasak di dapur, tentu kamu mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur, yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita, yaitu asam klorida, berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Asam format terdapat dalam gigitan semut. Selain itu, asam format juga terdapat pada sengatan lebah.
asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Asam malat terdapat pada buah apel. Asam tanat terdapat dalam minuman teh. Asam butirat terdapat pada margarin. Asam tartarat contohnya pada buah anggur. Asam laktat contohnya pada susu. Asam askorbat berfungsi untuk membuat tablet vitamin C. Asam nitrat berfungsi sebagai bahan pembuat pupuk dan bahan peledak. Asam sulfat berfungsi sebagai bahan pengisi baterai, bahan pembuat pupuk, deterjen, dan plastik. Wah, banyak sekali ya contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa contoh larutan asam tadi, bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan asam? Berikut ciri atau tanda dari larutan asam. Yang pertama, rasanya masam. Ini tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi atau kerusakan. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dari gambar ada kertas lakmus berwarna biru yang dicelupkan ke dalam suatu larutan. Setelah beberapa saat, kertas lakmus yang semula biru berubah menjadi warna merah. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut mengandung asam. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, terjadinya hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu, terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri atau pabrik dan kendaraan bermotor. Ternyata manusia menjadi penyebab dari terjadinya hujan asam. Oleh karena itu, kita harus lebih memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Ketika terjadi hujan asam, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga membantu kalian dalam memahami materi, klasifikasi materi, dan perubahannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.